Hai, kembali lagi nih di channelnya Betania Kamarati. Apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Video kali ini adalah lanjutan video yang sebelumnya ya. Sebelum ini, pas banget sebelum ini. Masih mengenai menyusui. Kemarin terakhir membahas mengenai bagaimana menyendawakan bayi. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai yang pertama, cara meningkatkan produksi ASI. Cara meningkatkan produksi ASI ada beberapa macam, yaitu yang pertama, pastikan posisi dan perlekatan bayi selama menyusui benar. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bagaimana sih posisi dan perlekatan yang benar dalam menyusui sehingga bayi memperoleh ASI yang cukup. Kemudian susui bayi sesering mungkin dan sebanyak yang diinginkan bayi. Kalau bayi minta ya kasih aja. Selanjutnya, jika bayi tidur, jangan lupa ASI diperah setidaknya 2-3 jam sekali. Produksi ASI dipengaruhi oleh frekuensi pengosongan payudara. Semakin sering payudara dipompa atau dikosongkan, semakin sering ASI diproduksi. Kemudian selanjutnya, hindari penggunaan empeng dan dot karena bisa mempengaruhi perlekatan bayi saat menyusu sehingga tak efektif dalam mengosongkan payudara. Bisa juga si bayi bingung puting karena kalau dot itu kan bentuknya tuh kayaknya udah sempurna banget, karena dia tuh moncongnya panjang, kayak dia keluarnya bisa banyak dan keluar terus. Kalau ASI kan kalau nggak pas perlekatannya kadang seret. Jadi nanti kalau dia sudah minum dari payudara ibu, sudah minum dari dot, bisa jadi si bayi bingung. Jadi usahakan pakai ini aja, cup feeder kalau enggak. Tapi kalau pengalaman saya, anak saya itu dari payudara ibunya mau, dari dot juga mau, dan untungnya puji Tuhan anak saya nggak bingung puting, jadi ya lancar-lancar saja, nggak ada masalah. Lanjut ya. Selanjutnya jangan lupa lakukan skin to skin kontak seperti saat IMD. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup, sempatkan melakukan me time, jangan terlalu stres. Terus kemudian perbanyak menyusui di malam hari karena untuk meningkatkan hormon prolaktin. Hormon ini penting untuk produksi ASI. Kemudian jangan lupa juga konsumsi makanan yang sehat yang sekiranya bisa menambah produksi ASI. Contohnya nih, daun katuk, pare, terus kacang kedelai dan juga bayam. Selain beberapa cara yang tadi itu yang sudah saya sebutkan, ada satu cara yang juga bisa bikin meningkatkan produksi ASI, yaitu pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini dipercaya dapat membuat ibu menyusui rileks dan memperlancar ASI. Ini bisa dilakukan oleh orang terdekat atau suami. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, ibu duduk bersandar ke depan, kursinya dibalik gitu, sandarannya di depan gitu boleh. Terus melipat lengan di atas meja dan meletakkan kepala di atas lengan. Ibu diminta menanggalkan pakaian dan bra. Selanjutnya pemijatan dimulai dari leher, kemudian pundak dan kepala. Yang selanjutnya, kompres payudara dengan air hangat, tarik puting perlahan, lalu putar puting dengan jari-jari. Yang ketiga, usap ringan payudara menggunakan ujung jari. Dan yang keempat,
Minta bantuan suami untuk menggosok kedua sisi tulang belakang ibu dengan kedua tangan. Ibu jari menghadap ke atas. Bentuk gerakannya memutar, kemudian gosok ke arah bawah tulang belikat segaris dengan payudara. Kemudian ada cara nih memerah ASI, bisa dengan pompa, bisa juga dengan tangan. Ini saya coba sebutkan cara memerah bayi dengan tangan. Teknik marmet. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan yang bersih, itu yang utama karena kan untuk bayi, jadi harus higienis. Yang selanjutnya, kompres hangat payudara jika diperlukan, dan kemudian pijat payudara dengan gerakan melingkar sekitar areola menggunakan 2 jari. Areola itu yang hitam-hitam itu, yang di puting itu. Kemudian letakkan ibu jari sekitar 2-3 cm di atas puting, jari telunjuk dan jari tengah 2-3 cm di bawah areola membentuk huruf C. Kemudian dorong payudara menggunakan jari jempol dan telunjuk hanya sampai di bagian terluar areola. Jangan memerah payudara sampai bagian dalam areola karena pasti akan terasa sakit. Hindari juga meremas dan menarik puting. Ada cara-cara nih dalam menyimpan ASI. Tempat penyimpanan ASI perah, yaitu ASI yang sudah diperah atau sudah dipompa. Nih, ada catatannya. ASI yang diperah dapat digabung pada satu wadah asal dalam 24 jam pada suhu yang sama. Kemudian ASIP, sisa yang telah diminum bayi dalam wadah harus dibuang karena sudah terkena liur bayi. Kemudian labeli wadah penyimpanan dengan tanggal dan waktu perah. Sudah disimpan nih, nyimpannya sudah benar. Kemudian mau ngasihin ke bayinya gimana caranya? Jangan lupa dihangatkan dulu. Yang pertama, cek waktu perah pada label. Gunakan dulu ASI perah yang paling dulu disimpan. Kemudian menghangatkan ASI tidak wajib, bisa juga diberikan dalam keadaan dingin. Untuk ASI beku, pindahkan wadah ke lemari es sehari sebelum atau ke dalam tempat berisi air dingin. Naikkan suhu air secara perlahan. Kemudian untuk ASI dalam lemari es, hangatkan wadah ASIP dalam tempat berisi air hangat. Jangan mencairkan ASIP dalam suhu kamar. Yang terakhir, ASIP yang dihangatkan bisa tahan dalam 24 jam. Jangan membekukan kembali ASIP yang telah dihangatkan. Selanjutnya, kan ASIP disimpan nih di lemari es. Lemari es kan butuh listrik. Gimana kalau mati listrik? Tenang, yang pertama jangan panik. Jika hanya sebentar, pastikan tidak membuka kulkas atau freezer. Jika cukup lama mati lampunya atau mati listriknya atau tidak ada kulkas lain, simpan wadah ASIP dalam cooler box. Nah, ibu-ibu yang kerja pasti ini punya cooler box nih. Kemudian yang dipenuhi dengan es batu, ganti es jika mencair. Ada beberapa masalah menyusui, di antaranya yang pertama, puting lecet. Kenapa bisa lecet? Ya biasanya karena disap oleh bayi. Solusinya, benahi kembali posisi dan perlekatan bayi. Jika sudah benar, segera konsultasikan ke dokter kemungkinan adanya tumbuti pada bayi. Selain puting lecet,
masalah yang lain adalah payudara bengkak dan tersumbat. Ini sering terjadi nih. Kenapa bisa bengkak? Solusinya adalah kompres air hangat atau mandi dengan air hangat sebelum menyusui. Tetap susui bayi untuk mengosongkan payudara secara efektif. Lakukan pijat oksitosin seperti yang sudah saya sebutkan tadi cara-caranya. Kemudian saat bayi tidur, perah payudara setidaknya 3 jam sekali. Kompres dingin payudara setelah menyusui untuk membantu mengurangi bengkak dan nyeri. Nah, itu bengkak itu biasanya karena asinya penuh dalam payudara karena nggak dipompa dan nggak diminum oleh si bayi. Selanjutnya nih, masalah yang lain yaitu mastitis. Mastitis ada solusinya loh. Payudara biasanya terlihat bengkak, kemerahan, dan nyeri. Biasanya juga tubuh rasanya meriang, gregesi gitu. Solusinya sama seperti yang nomor 2 tadi. Segeralah ke dokter untuk mendapat antibiotik. Kemudian yang selanjutnya oversupply ASI. Oversupply berarti asinya banyak nih ya. Biasanya bayi sering tersedak karena aliran ASI terlalu kencang dan banyak. Bayi sering terlihat menggigit payudara atau menekan payudara ibu. ASI menyemprot saat pertama disusui. Ada solusinya. Solusinya yang pertama, posisikan bayi lebih tinggi daripada payudara sehingga bisa lebih mengendalikan proses menyusui. Yang kedua, ibu bisa berbaring dan posisikan bayi saat menyusu hampir di atas ibu setelah perlekatan. Kemudian gunakan teknik menggunting dengan jari telunjuk dan jari tengah menjepit areola begini. Hal ini bisa membantu membatasi aliran ASI yang keluar. Yang masalah menyusui yang selanjutnya yaitu biasanya kalau ibu-ibu yang kurus seperti saya dulu, putingnya datar atau terbenam. Ada solusinya. Tarik-tarik puting dengan lembut beberapa kali hingga keluar. Bisa juga ditarik perlahan menggunakan alat berupa spet yang dipakai terbalik. Kalau nggak bisa ya tanya Bu Bidan lah. Kalau nggak tahu spet itu seperti apa ya di apotek banyak kok, bilang aja beli spet gitu, nanti pasti dikasih. Demikian video mengenai menyusui. Semoga video ini bisa membantu ibu-ibu, terutama ibu baru yang baru melahirkan, agar bisa melakukan teknik-teknik menyusui dengan baik sehingga si bayi memperoleh kecukupan ASI yang baik. Jangan lupa pemberian ASI yaitu sampai dengan umur 6 bulan, ASI eksklusif kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya dikasih sufor, tapi ingat harus rekomendasi dari dokter. Oh iya, ada manfaatnya loh menyusui eksklusif itu, yaitu seperti ini.